Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini kita masih ada oleh karena kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan warna ini. Kenapa saya katakan hidup kita penuh dengan warna? Karena Bapak Ibu Saudara segala sesuatunya berjalin sedemikian rupa. Misalnya kita melihat piano atau keyboard Bapak Ibu Saudara, putih dan hitam berjalin satu dengan yang lain. Tapi lewat putih dan hitam itu menjadikan sebuah nada yang begitu indah, simfoni yang begitu luar biasa. Putih seringkali menggambarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, sementara hitam mungkin menggambarkan sesuatu yang tidak enak bagi kita, sesuatu yang menyedihkan atau kelam dan sebagainya. Tetapi apakah putih, apakah hitam Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup untuk menjalin semuanya itu menjadi kebaikan bagi setiap kita. Lewat putih dan hitam yang ada di tuts piano atau keyboard, maka keluarlah sebuah musik yang begitu indah. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita sedang diizinkan Tuhan untuk mengalami mungkin masa-masa yang gelap dalam hidup ini, mungkin hari-hari ini kita sedang melewati lembah kekelaman dalam hidup kita, dan hari-hari kita mungkin sama sekali tidak menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, biarlah dalam kondisi seperti itu kita boleh mengingat akan segala kebaikan Tuhan, ya, atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, janji-janji dan jaminan Tuhan atas hidup kita. Maka hitam dan putih yang ada dalam hidup kita hari ini pasti Bapak Ibu Saudara akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita pada akhirnya. Itu sebabnya kondisi apapun dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan, sebab tangan Tuhan sedang merendah hari esok kita. Orang kalau sedang merendah Bapak Ibu Saudara, coba lihat apa yang tampak di bawahnya. Cuma benang-benang kusut Bapak Ibu Saudara yang tidak beraturan, sama sekali tidak ada indah-indahnya. Namun ketika semua itu sudah terjadi dan sudah selesai, maka kita akan melihat sebuah karya yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya tema saya kali ini saya beri judul lukisan hidup. Ya. Hidup ini seperti lukisan Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya sebut hidup ini sebagai lukisan? Nanti kita akan sama-sama merenungkannya Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa menerima kenyataan dalam kehidupan ini. Apapun, apakah itu putih, apakah hitam, apakah itu warna-warna yang cerah atau warna-warna yang gelap sekalipun, maka saya percaya bahwa semua sanggup dibuat Tuhan menjadi sesuatu lukisan yang luar biasa sebagai mahakarya di tangannya. Nah, namun sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita sama-sama untuk bersatu hati di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa pencipta alam semesta, Engkau yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, bahkan di angkasa, di semesta raya. Tuhan, Engkau mengatur peredaran bumi, Engkau mengatur peredaran matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Dan tidak ada satupun yang mereka yang berbentrokan satu dengan yang lain oleh karena Engkau salah di dalam mengaturnya. Sampai hari ini Bapa, kami melihat tidak ada satupun apa yang Engkau buat, apa yang Engkau rancangkan itu salah. Itu sebabnya kami mempunyai iman bahwa apapun yang sedang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami hari ini, bagaimanapun keadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah salah di dalam bertindak atas hidup kami, dan tidak akan pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Itu sebabnya kalaupun hari ini kami sedang melewati warna-warna yang gelap dalam hidup kami, biarlah kami boleh melihat Bapak Ibu Saudara, saatnya warna yang gelap ini akan berubah menjadi terang bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk menerima semua kenyataan yang ada. Ajar kami untuk menerima semua apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa apapun yang Kau izinkan atas hidup kami, pasti ada maksud dan tujuan-Mu
di balik semuanya itu. Kami mau serahkan waktu yang singkat di depan ini ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja dan mengambil alih dan membukakan pintu hikmat-Mu bagi kami, untuk kami boleh mengerti akan pesan-Mu pada kesempatan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang lukisan hidup ini, saya mau mengajak kita untuk mengangkat sebuah pujian sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa selamanya Tuhan itu tidak pernah salah. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Jauh melebihi semua yang ku pinta, Tuhan, ku berserah hanya kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan hatiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Mari sama-sama kita mau katakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Kalau kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, maka kita tidak perlu ragu-ragu untuk menyerahkan hidup kita di dalam tangan-Nya. Dan pada saat ini saya mau meneguhkan kepercayaan kita bahwa sungguh Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah salah dalam bertindak. Mengapa? Sebab Dia adalah Tuhan yang benar. Jadi apapun yang Dia buat, Bapak Ibu Saudara, hanya kebenaran. Tidak pernah sekalipun Dia melakukan kesalahan atas hidup kita. Jadi kalau ada yang salah dalam hidup kita, itu pasti bukan karena Tuhan. Itu pasti karena kita. Kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa mentaati, kita tidak bisa mempercayai Dia sebagaimana yang Dia inginkan dari setiap kita. Itu
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, lebih dari apa yang kita minta sama Tuhan, itu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Itu sebabnya, seberapa gelap hidup kita hari ini, mari kita mau katakan bahwa dalam keadaan seperti itu pun Tuhan tidak pernah salah bertindak. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, ke dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Jauh melebihi semua yang ku pinta, Bapa, ku berserah hanya kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Sekali lagi dengan iman katakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah salah. Sesungguhnya selama-lamanya Tuhan tidak pernah melakukan satu pun kesalahan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya sharing dengan Bapak Ibu Saudara mengenai lukisan hidup ini, saya mau mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu, yang terambil dari Yeremia 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka sama-sama firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Judul dari perikop ini, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel.
Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Berbunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Tuhan Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kami diami, buatlah kebun untuk kami nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Tuhan Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat yang ke-12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayat yang ke-11 tadi, ayat yang sangat saya percaya semua kita hafal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan bahwa tema kali ini adalah lukisan hidup. Dan kalau kita berbicara tentang lukisan, Bapak Ibu Saudara, lukisan yang bernilai tinggi tentunya lukisan yang bisa menampilkan dimensi pada lukisan itu, sehingga lukisan itu seakan-akan betul-betul hidup, Bapak Ibu Saudara. Sekarang orang sudah semakin canggih, kemampuan mereka jauh lebih luar biasa lagi. Lukisan itu bisa seperti real, seperti foto, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena dimensi yang mereka buat begitu luar biasa, sehingga lukisan itu tampak seperti foto. Nah, dalam membuat sebuah lukisan, Bapak Ibu Saudara, biasanya para pelukis, Bapak Ibu Saudara, menggunakan kombinasi warna-warna terang dan gelap.
Bahkan kadangkala mereka mencampurkan kedua warna tersebut untuk menghasilkan warna lainnya, Bapak Ibu Saudara. Misalnya biru dicampur dengan warna kuning, maka itu akan mengeluarkan warna hijau. Tetapi akan berbeda kalau dia pakai langsung warna yang hijau. Nuansanya akan berbeda, Bapak Ibu Saudara, sebab akan ada seakan dimensi pada warna campuran itu. Nah, sebab warna yang gelap dan terang akan membentuk, Bapak Ibu Saudara, dimensi, memberi bentuk dan dimensi atas lukisan tersebut. Berbeda dengan dia mengambil warna yang sudah ada. Nah, jadi seringkali mereka mencampurkan warna-warna tertentu untuk menghasilkan warna lainnya. Dan bukan itu saja, Bapak Ibu Saudara. Warna-warna tersebut juga menunjukkan emosi di dalamnya. Itu sebabnya seringkali kita menemukan orang yang sedang galau, berkecamuk perasaannya, sedang sedih. Seringkali mereka melampiaskannya dengan melukis untuk menumpahkan semua emosi jiwa mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau buka YouTube, saya seringkali melihat dan menonton di situ ada banyak orang bagaimana mereka melukis dengan cara-cara mereka sendiri. Ada yang mereka menyiram kanvasnya dengan seember warna, lalu kemudian dilempar lagi dengan warna yang lain. Itu merupakan satu luapan emosi dia, satu tekanan yang ada dalam diri dia yang dia tumpahkan kepada lukisannya. Sekarang ada banyak orang tidak lagi melukis hanya dengan kuas di kanvas, tetapi dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam alat atau apapun itu. Mereka menuangkan semua emosi, mereka menuangkan semua rasa dalam jiwa mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jika warna lukisan seluruhnya terang, maka lukisan tersebut akan tampak datar dan tidak bagus untuk dilihat. Monoton, Bapak Ibu Saudara. Namun juga sebaliknya, apabila keseluruhan warna yang digunakan adalah warna yang gelap, kita tidak akan bisa melihat apa-apa selain kesuraman di situ. Maka setiap lukisan harus merupakan gabungan antara warna-warna gelap dan juga warna-warna terang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebagaimana warna-warna dalam sebuah lukisan harus ada gelap dan terang, demikian juga dengan kehidupan ini. Hidup kita dirancang oleh Tuhan seperti lukisan. Ada warna-warna gelap untuk mewakili masa-masa suram dan sulit dalam hidup kita. Masa-masa yang gelap yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Namun juga ada warna-warna yang terang, Bapak Ibu Saudara, untuk mewakili masa-masa gemilang kita dan masa-masa yang berkemenangan bagi setiap kita. Ketika kita berhasil meraih sesuatu dalam hidup ini, ketika kita berhasil melewati segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini juga tampak dalam kehidupan bangsa Israel. Berita tentang rancangan damai sejahtera dari Tuhan tidak diberikan pada saat bangsa Israel mengalami kemenangan. Jadi damai sejahtera, berita tentang damai sejahtera tidak diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka mengalami kemenangan dalam peperangan. Tetapi justru pada saat mereka berada dalam pembuangan dan jauh dari tempat asal mereka, seperti tadi kita baca dalam firman Tuhan. Maka firman Tuhan mengenai damai sejahtera ini, Bapak Ibu Saudara, ibarat sebuah goresan warna terang di tengah warna-warna kegelapan
yang tengah meliputi kehidupan bangsa ini pada saat itu. Memang awalnya tidak terlihat. Warna gelap ditimpa dengan warna terang tidak lantas jelas terlihat. Terbalik dengan kalau warna terang ditimpa dengan warna gelap, tentunya akan langsung terlihat dengan jelas. Tetapi kalau warna gelap ditimpa dengan warna terang, awalnya mungkin tidak terlihat apa-apa. Tetapi semakin ditimpa oleh warna terang berkali-kali, maka akan timbul warna yang cerah di dasar dari warna yang gelap itu. Sekalipun awalnya tidak terlihat, tetapi pada akhirnya kita akan melihat betapa indahnya lukisan yang Tuhan buat tersebut. Kalau kita mau menyadari kebenarannya, maka harus kita akui, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita ini adalah lukisan Tuhan. Kita harus meyakini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak akan membuat hidup kita menjadi lukisan yang pucat. Dan sebaliknya, lukisan yang kusam atau gelap. Kalaupun dalam hidup ini kita mengalami masa gelap dan terang, silih berganti, marilah kita belajar untuk memandang hal itu sebagai cara Tuhan membentuk kita untuk menjadi sebuah maha karyanya, agar kita semakin memuliakan Dia melalui berbagai peristiwa dan pengalaman hidup kita sehari lepas sehari. Segala peristiwa, baik yang baik maupun yang buruk, dapat dipakai Tuhan untuk membentuk karakter dan mendewasakan setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mari kita juga belajar untuk mensyukuri setiap momen, setiap musim dalam hidup kita sebagai cara Tuhan yang sedang melukis kita dan menjadikannya sebagai lukisan maha karyanya. Bapak Ibu Saudara setuju? Kalau Bapak Ibu Saudara setuju, mari sekali lagi kita mau menaikkan penyerahan kita kepada Tuhan lewat pujian yang kita naikkan ini. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Jauh melebihi semua yang ku pinta, Bapa, ku berserah hanya kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, dan
Tuhan tak pernah salah. Ini doa kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Sekali lagi dengan iman kita sama-sama katakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Biarlah rancangan-Mu terjadi atasku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Kami dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Takkan pernah sekalipun Engkau salah. Pernah sekalipun berbuat salah. Kami percaya Engkau Tuhan yang benar, yang adil, yang kuasa selama-lamanya. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami percaya, yang kami andalkan. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau buang semua keraguan-raguan kita akan Tuhan. Keraguan-raguan akan kasih-Nya atas hidup kita, keraguan-raguan akan pemeliharaannya atas hidup kita, keraguan-raguan atas rancangannya bagi kita, keraguan-raguan atas jalan-jalannya bagi setiap kita. Sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Dia berkuasa dengan kuasa yang tanpa batas untuk melakukan apa saja dalam kehidupan setiap kita. Bahkan yang kita tidak pernah bayangkan, Dia mampu untuk melakukannya. Sebab Dia adalah Tuhan yang ahli dalam membuat keajaiban.
Itu sebabnya percayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya, kepada goresan lukisan tangannya atas hidup kita. Kalaupun hari ini Dia sedang menggoreskan warna-warna yang gelap, tetaplah mempercayai Dia, bahwa itu akan membuat sebuah dimensi dan menjadikan lukisan kita sebagai mahakaryanya. Haleluya, haleluya. Tuhan pemilik dan pemelihara hidup kami. Engkau yang telah memulai segala sesuatu yang begitu baik dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah bekerja separuh jalan. Engkau pasti akan melanjutkan karya-Mu atas hidup kami hari ini dan seterusnya. Engkau yang telah merancangkan segala sesuatu dengan rancangan yang begitu sempurna. Kami percaya tidak akan ada satupun dari rancangan-Mu atas hidup kami yang bisa gagal. Engkau yang telah berjanji bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami percaya itu terjadi di segala musim dalam hidup kami, melewati segala keadaan. Engkau yang telah berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Kami percaya Engkau tidak akan lalai untuk menepati segala janji-janji-Mu, Tuhan. Itu sebabnya bantu setiap kami hari ini untuk lebih mempercayai-Mu dari hari yang kemarin. Bantu kami hari ini untuk berani melihat ke masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Bantu kami untuk selalu memandang-Mu di segala jalan hidup kami, karena kami yakin ketika Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, Engkau memberi kami kasih karunia dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Ketika Engkau berjanji untuk senantiasa menyertai kami, apalagi yang dapat kami minta kepadamu Tuhan? Sebab di dalam penyertaan-Mu kami memperoleh segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.